Ringkasan pelajaran hayat Kisah Para Rasul berita kelima. Pendahuluan dan persiapan bagian ketiga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3-26 adalah satu bagian mengenai persiapan. Telah kita lihat bahwa pasal 1 ayat 3-8 membicarakan Kristus di dalam kebangkitannya mempersiapkan murid-murid. Sekarang kita akan melanjutkan melihat kenaikan Kristus dan persiapan murid-murid. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Injil Lukas berakhir dengan kenaikan Tuhan ke surga. Kisah Para Rasul dimulai dengan kenaikannya ke surga. Lukas mengisahkan ministri Yesus yang menjadi daging di bumi. Kisah Para Rasul mencatat Kristus yang bangkit dan terangkat ini melanjutkan ministrinya di surga melalui orang-orang berimannya di bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10-11 mengatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kenaikan Tuhan ke surga mengarah kepada kedatangannya kembali. Di antara kenaikannya dan kedatangannya kembali ada zaman kasih karunia, supaya Kristus yang pneumatik, yaitu Roh pemberi hayat, dapat menerapkan penebusannya yang al-muhid ke atas umat pilihannya, menjadi keselamatan mereka yang sempurna, dan supaya dia dapat menghasilkan serta membangun gereja, yaitu tubuhnya untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi. Setelah menyaksikan kenaikan Tuhan, murid-murid kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Murid-murid kembali ke Yerusalem untuk memegang perkataan Tuhan dalam Lukas pasal 24 ayat 49 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, supaya mereka menerima roh kuasa secara ekonomikal sebagaimana dijanjikan oleh Bapa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13-14 mengatakan, setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas ke tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Sebelum kematian Tuhan, murid-murid tidak berminat mendoakan perkara-perkara rohani. Sebaliknya, mereka mempertengkarkan siapa di antara mereka yang dianggap terbesar. Tetapi sekarang, setelah kebangkitan dan kenaikan Tuhan, keadaan rohani mereka berubah secara drastis. Ini adalah tanda dan bukti yang kuat bahwa mereka telah menerima roh hayat yang berhuni di dalam secara esensial pada hari kebangkitan Tuhan. Ini juga suatu bukti bahwa mereka telah dikuatkan dalam ekonomi perjanjian baru Allah oleh penglihatan akan kenaikan Tuhan. Allah ingin mencurahkan rohnya bagi perampungan ekonomi perjanjian barunya, dan ia telah berjanji untuk melakukannya. Namun dia masih memerlukan umat pilihannya berdoa untuk hal ini. Sebagai Allah di surga, dia memerlukan manusia di bumi bagi perampungan rencananya. Doa ke-120 murid selama 10 hari telah memenuhi keperluan Allah ini. Dalam pasal 1 ayat 16, Petrus memakai ungkapan, wahai saudara-saudara. Ungkapan ini lebih berwibawa dan terhormat daripada sekedar saudara-saudara. Mengenai Yudas, Petrus selanjutnya berkata dalam ayat 17, dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini.
Layanan ini yang juga disebutkan dalam ayat 25 adalah ministry untuk memikul kesaksian Yesus. Walaupun rasul-rasul berjumlah 12 orang, ministry mereka hanya satu, ministry ini, yaitu ministry korporat di dalam prinsip tubuh Kristus. Semua rasul merampungkan ministry yang sama untuk memikul satu-satunya kesaksian dari Yesus Kristus yang berinkarnasi, bangkit dan naik ke surga, yang adalah Tuhan atas segala. Mereka bukan memikul kesaksian untuk agama, doktrin, atau praktek apapun. Setelah berbicara lebih lanjut mengenai kematian Yudas dan nubuat-nubuat mengenainya, Petrus melanjutkan berkata, "Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Kebangkitan Tuhan adalah inti dari kesaksian para rasul. Ini mengacu kembali kepada inkarnasinya, sifat insaninya, kehidupan insaninya di bumi, dan kematiannya yang telah ditentukan oleh Allah. Juga menunjuk kepada kenaikannya, ministry dan administrasinya di bumi, serta kedatangannya kembali. Jadi, kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus, Tuhan dari semua, bersifat al-muhid, seperti yang dilukiskan dalam seluruh kitab Kisah Para Rasul.